Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Di satu sisi diyakini bahwa perbuatan judi dan semua bentuk kemaksiatan itu diharamkan oleh Islam. Itu juga banyak yang sudah tahu. Namun di sisi lain, umat Islam sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melarang kegiatan seperti itu. Karena sebenarnya kalau orang paham Islam, maka tidak akan dia punya pendapat wanita harus bekerja, karena Islam tak pernah mewajibkan wanita untuk bekerja. Yang wajib bekerja itu laki-laki, karena mereka wajib menanggung nafkah keluarganya. Jadi sebenarnya hukumnya wanita bekerja itu mubah, boleh, ya, jadi tidak dosa. Pemanfaatan tenaga nuklir apabila dipergunakan untuk kemaslahatan umat seperti penggunaan sektor non-energi dan energi tersebut, maka hukum Islam memperbolehkan, bahkan menganjurkan. Namun apabila digunakan untuk tenaga nuklir yang sifatnya menghancurkan kehidupan dan menimbulkan kerusakan di muka bumi, misalnya seperti senjata nuklir, maka hal ini tersebut haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala mencela tindakan merusak dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Siska Putri dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan menemani Anda dalam rubrik Keluarga Sakinah. Sebuah rubrik yang akan membahas permasalahan-permasalahan seputar kehidupan keluarga dan bagaimana solusi Islam mewujudkan keluarga sakinah. Pendengar yang budiman, yang jelas saya nggak sendiri. Hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Beliau adalah pembina kajian Mar'ah Solihah Pusat Pengembangan Islam Bogor. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustazah kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pendengar yang budiman, kali ini kita akan membahas sebuah topik indahnya persahabatan suami istri. Nah, kayak gimana nih persahabatan antara suami istri? Kayaknya menarik banget nih untuk dibahas. Tapi kita akan membahasnya setelah satu lagu berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Belahan jiwa engkau mentari, pelita hati ini. Tersenyumlah, bahagiakanku dengan tulusmu, dengan cintamu. Belahan jiwa, ingatkanlah ku jika terlupa dalam menuju. Tersenyumlah, bahagiakanku dengan beningmu, dengan kasihmu. Engkau ku rindu sepanjang waktu. Teguhlah memandu aku, ku doakan engkau selalu di kala malam tengah menjelang. Menjadilah setegar karang, sesejuk pagi, seindah rembulan, sejernih hati, sebening embun, sepekan nurani, seperkasa mentari pagi. Belahan jiwa, ingatkanlah ku jika terlupa dalam menuju.
tersenyumlah, bahagiakanku dengan beningmu, dengan kasihmu, engkau ku rindu sepanjang waktu. Teguhlah memandu aku, ku doakan engkau selalu di kala malam tengah menjelang. Menjadilah setegar karang, sesejuk pagi, seindah rembulan, sejernih hati, sebening embun, seberkah nurani, seperkasa mentari pagi. Tuhan teduhilah belahan jiwaku, berikan cahayamu, tegap teguh di jalanmu. Tuhan teduhilah kami di jalanmu, berikan cahayamu, tegap teguh di jalanmu. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, saat ini kita berada dalam rubrik Keluarga Sakinah bersama saya Siska Putri dan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Beliau adalah pembina kajian Mar'ah Solihah Pusat Pengembangan Islam Bogor. Dan kali ini kita membahas topik indahnya persahabatan suami istri. Tapi sebelumnya, sebelum kita berbincang-bincang dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti, kita akan dengarkan dulu reportase lapang oleh Fatimah Az-Zahra berikut ini. Reportase. Pendengar yang budiman, sekarang saya sedang berada di kawasan Sinang Barang Jero Bogor. Bersama saya sudah ada Ibu Lina. Ibu, menurut Ibu, perlu atau tidak persahabatan antara suami istri dalam rumah tangga? Perlu, karena kalau tidak ada persahabatan, kita tidak bisa saling komunikasi. Apakah menjalankan hukum ketaatan kepada suami itu berat atau tidak, Bu? Tidak berat. Kenapa, Bu? Memang itu kewajiban kita sebagai wanita. Oh, begitu. Nah, kalau menurut Ibu Lina, mungkinkah membangun persahabatan suami istri setelah menikah? Sebelum menikah juga seharusnya kita harus menjajaki dulu. Jadi nanti sesudah menikah, jadi kita nggak kaget lagi. Perlu tidak pria lajang bersahabat dengan calon yang akan dinikahinya sebelum keduanya menikah, supaya ketika mereka menikah persahabatan lebih erat? Perlu. Kenapa, Bu? Karena tapi perlunya jangan terlalu dekat, harus ada pihak ketiga. Kalau kita berdua, takut ada setan yang lewat. Pertanyaan terakhir, Bu. Bagaimana pendapat Ibu ketika pasangan hidup kita belum sempurna menjalankan kewajibannya? Ya, kita menasihati secara pelan-pelan. Diberi saran lah. Baik, itu tadi laporan saya dari kawasan Sinang Barang Jero Bogor. Fatimah Zahra melaporkan untuk Voice of Islam. Kita kembali ke studio. Reportase. Baik, kita telah sama-sama mendengar pendapat salah seorang anggota masyarakat mengenai indahnya persahabatan suami istri.
Nah, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Nah, Ustazah, kenapa nih Ustazah persahabatan suami istri begitu penting dalam rumah tangga? Ya, baik Mbak Siska dan pendengar di rumah. Kita tentu paham bahwa membina rumah tangga memerlukan waktu yang tidak sebentar, ya. Tidak ada siapapun yang bercita-cita menjalani rumah tangga itu hanya sebentar. Inginnya kan langgeng, bahkan sampai usia mereka menjadi nenek atau dan kakek. Pengennya lama gitu ya. Inginnya kan langgeng, ya lama. Nah, kalau perjalanannya ya melalui hari-hari tadi itu dijalani dengan suasana yang tidak enjoy, maka pantaslah kalau keluarga tersebut dikatakan rumahku nerakaku. Ya, jadi, nah tentu sebaliknya kalau kita menjalaninya dengan enjoy dikatakan rumahku surgaku atau baiti jannati. Nah itu kan semua insya Allah menjadi cita-cita mereka yang akan berumah tangga. Nah, gambaran baiti jannati terwujud kalau pergaulan antara suami dan istri itu memiliki hubungan dengan corak atau pola persahabatan. Nah, kata sohaba itu artinya saling menyertai, mendampingi, mengisi dan memberi. Take and give gitu. Ya, jadi satu sama lain memenuhi haknya masing-masing dan juga menjalankan kewajiban masing-masing. Oke, jadi pola persahabatan itu yang saling memberi dan menerima tadi. Begitulah. Ya, nah, ini Ustazah, gimana kalau hubungan suami dan istri itu tidak dilandasi pola persahabatan yang seperti ini, Ustazah? Iya. Nah, lawan dari persahabatan kan tentu persaingan. Dalam persaingan satu sama lain saling mengungguli dan semestinya memang pihak yang merasa unggul itu akan merendahkan pihak lain. Suasana ini tentu saja kan tidak akan menimbulkan keharmonisan, ya. Nantinya suami akan keberatan memenuhi hak istri yang menjadi kewajibannya. Begitu juga istri jadi keberatan jika harus taat suami kalau suaminya tidak memenuhi kewajiban. Akhirnya yang terjadi adalah persaingan dan konflik terus-menerus. Karena memang tadi persaingan ya Ustazah ya. Nah, ini gimana nih Ustazah kalau untuk membangun persahabatan saat menikah itu, apakah harus dimulai sejak sebelum menikah gitu Ustazah? Jadi artinya ya ketika proses penjajakan itu dilakukan dengan lebih bersahabat gitu Ustazah. Jadi ketika sudah menikah jadi sangat bersahabat gitu Ustazah. Bisa saja, tapi tentu dengan tidak dengan cara pacaran, ya, dengan alasan penjajakan dulu ya untuk membangun persahabatan. Tapi yang harus dilakukan itu adalah memahami sebenarnya hubungan dalam kehidupan pernikahan itu seperti apa. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang insya Allah semuanya sudah pernah mendengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ya. Nah, dari ayat tersebut kita pahami bahwa dasar dari pernikahan itu adalah ketenangan. Ya. Nah, agar terjadi hubungan persahabatan yang penuh sukacita dan ketenangan, Islam menjelaskan ada hak-hak istri yang harus dipenuhi suami dan juga ada hak-hak suami yang harus dipenuhi sebagai kewajiban ya dari suami kepada istrinya gitu. Dalam hal ini ya juga para calon suami istri itu harus paham. Allah menyatakan ya dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ya, para wanita, para istri itu mempunyai hak yang seimbang ya, dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf gitu ya. Nah, itu harus dipahami juga tentang hal ini. Dalam ayat lain Allah berpesan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Pergaulilah oleh kalian istri-istri kalian itu secara baik. Nah, nanti kalau didapati ada hal-hal yang kamu tidak suka ya dari para istri itu, nah maka bersabarlah ya. Puasa karena siapa tahu ya sesuatu yang kalian tidak sukai itu menjadikan kebaikan yang banyak. Nah, kalau kita sudah paham ya makna dari 3 ayat yang tadi,
Jadi nanti insya Allah saat pernikahan akan terasa hubungan yang syarat dengan persahabatan. Itu kuncinya adalah masing-masing harus mengetahui apa yang menjadi hak pasangannya dan apa yang menjadi kewajiban dirinya bagi pasangannya itu. Dan apa sih untuk menjalin persahabatan tadi itu nggak bisa terus kita menggunakan dalih ya udah pacaran dulu gitu ya Ustazah ya tadi. Nah, pendengar yang budiman, sudah mulai jelas bahwa Islam sendiri yang mengarahkan agar terjadi persahabatan antara suami istri dalam berbagai nasnya. Lalu bagaimana dengan persoalan-persoalan yang mungkin terjadi? Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan tadi setelah kita dengarkan lagu yang berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Dua hati menyatu kini di dalam ikatan yang suci, untuk mengikuti sunnah Nabi, berharapkan ridha ilahi. Semoga akan terciptakan keluarga penuh kasih sayang, seperti yang pernah disampaikan Rasulullah tentang keluarganya. Rumahku, surgaku, tempat berlabuh hati yang teduh. Rumahku, surgaku, tempat berlabuh hati yang teduh. Ya Allah Rabbi, teguhkan kami dalam menempuh perjalanan nanti. Ya Allah Rabbi, dekatkan kami selalu padamu di setiap waktu. Semoga akan terciptakan keluarga penuh kasih sayang, seperti yang pernah disampaikan Rasulullah tentang keluarganya. Rumahku, surgaku, tempat di mana jiwa berlabuh. Rumahku, surgaku, tempat di mana jiwa berlabuh. Rumahku, surgaku, tempat di mana rindu berteduh. Rumahku, surgaku, tempat di mana rindu berteduh. Masih Anda ikuti Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya Siska Putri dan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti dalam rubrik Keluarga Sakinah. Dan kali ini kita sedang membahas topik indahnya persahabatan antara suami istri. Ustazah,
kalau kita menikah dengan orang yang baru kita kenal, mungkin nggak sih Ustazah kita bisa langsung membangun persahabatan dengannya? Baru kenal nih ceritanya Ustazah. Ya, baik Mbak Siska dan pendengar yang budiman, tentu saja bisa ya, karena saat hati calon masing-masing pasangan suami istri itu telah mantap untuk menapaki jalan rumah tangga, itu artinya mereka telah siap menjalankan kewajiban dalam rumah tangga dan siap memenuhi hak masing-masing pasangan ya. Karena kan tadi digambarkan persahabatan itu kan saling memberi dan menerima. Masalah hati, maksudnya di sini itu rasa cinta dan sayang itu bisa diatur lah gitu ya. Nah, karena kan persahabatan itu tidak semata terjalin hanya didasari cinta dalam artian syahwat gitu ya. Nah, banyak kan faktanya yang membangun hubungan karena cinta, yang berpacaran dulu kemudian mereka menikah, rumah tangganya juga penuh dengan perselisihan. Iya, bahkan ada yang cerai gitu ya Ustazah. Bisa jadi begitu. Oh iya. Jadi memang apa sih namanya, baru kenal juga ternyata bisa saling bersahabat gitu ya Ustazah. Nah, kalau apa sih namanya Ustazah, hubungan keluarga itu kan antara suami istri, ada nih kewajiban istri yang harus taat kepada suami, harus melayani suami dalam kondisi bagaimanapun juga gitu Ustazah. Nah, ini apa bukan salah satu bentuk diskriminasi Ustazah terhadap perempuan? Tentu saja tidak. Kalau difikirkan dengan jernih, mengapa seorang istri harus taat pada suaminya? Itu kan sebenarnya suami punya tanggung jawab yang besar ya, terhadap istri dan keluarganya. Suami itu kan harus memberi nafkah bagi istri dan anaknya, kemudian juga harus bersikap lembut ya, tidak kasar, juga kemudian wajahnya harus berseri-seri, kemudian harus melindungi istrinya dari kejahatan dan bahaya ya, dan sebagainya. Nah, itu merupakan tanggung jawab yang berat. Nah, jadi sudah sepantasnya lah kalau suami ini mendapatkan imbalan ketaatan dari istrinya. Nah, pada saat ya istri taat pada suami, itu suami akan merasakan bahagia, sehingga ketika dia menjalankan kewajiban-kewajibannya itu ya, dia terasa ringan ya menjalankannya. Nah, dalam hal ini sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an ya mengatakan, para istri itu berhak dipergauli, ya dibimbing, dibina secara baik. Nah, di sisi lain ia harus taat pada apa yang telah diwajibkan atas mereka, yaitu memenuhi hak-hak suaminya. Jadi memang yang dituntut bukan hanya istri ya Ustazah ya, karena suami juga harus memenuhi apa-apa yang menjadi hak istrinya. Iya, gitu. Di sini kan sifatnya saling, sahabat tadi. Jadi memang apa sih namanya, pelaksanaan kewajiban itu antara keduanya memang masing-masing harus memenuhinya. Nah, ini Ustazah gimana nih agar semuanya ini bisa berjalan indah dan menyenangkan? Jadi masing-masing itu tidak merasa ya saya terlalu banyak memberi, kamu tidak memberi apa-apa gitu Ustazah. Ya begini. Pandanglah semua itu dalam rangka taat kita pada perintah Allah Subhanahu wa taala, Sang Mahadiraja ya, pemilik seluruh alam. Insya Allah ya, saat kita menjalankan kewajiban dan memenuhi hak yang menjadi pasangan hidup kita, itu akan terasa indah dan menyenangkan. Nah, kepuasan batin inilah yang tidak bisa dinilai oleh apapun, yaitu saat kita sudah mampu melaksanakan titah dari pencipta kita. Perasaan senang saat menjalankan perintah Allah itu harus dipupuk sejak dini. Dia tidak bisa muncul begitu saja. Nah, diawali dengan kesadaran akan arti kehidupan, untuk apa manusia hidup, dan apa makna bahagia yang hakiki. Nah, mulailah ya setelah sadar itu dengan ketaatan, terikat hukum syara dalam segala hal. Nah, dengan pembiasaan seperti ini, niscaya rasa senang dan bahagia dalam menjalankan perintah Allah itu akan bisa dirasakan. Nah, untuk mengeratkan jalinan persahabatan suami istri, ada kiat-kiatnya nggak Ustazah? Ya, baik. Pertama, usahakan ya satu sama lain mengenal lebih dalam karakter pasangannya. Ya, jadi harus mengenal lebih dalam. Ya, nanti saya contohkan begini. Kalau suami sudah mengenal karakter istri, ada satu saat ya dimana kalau suami terlalu terbuka atau jujur ya mengatakan apapun, itu ada kalanya istri itu tidak bisa menerima itu. Nah, kalau kita sudah tahu ada karakter seperti itu, maka suami harus bisa menjaga batasan tadi. Nah, kemudian yang berikutnya,
senantiasa memahami bahwa ada kekurangan pada pasangan kita, ya. Tapi kembali ya, ingat kita pada firman Allah ya, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, bisa jadi pada apa yang kita tidak sukai itu ternyata Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Nah, kemudian yang berikutnya, menerima setiap kelebihan yang ada pada pasangan kita dan kita beri penghargaan untuk hal itu, ya. Nah, di sini memang ya yang dirasakan terkadang kita hanya bisa melihat kesalahan saja, walaupun kecil. Tapi kebaikan yang banyak itu rasanya tidak terlihat karena biasa aja gitu ya. Nah, ini ya untuk lebih menguatkan jalinan persahabatan itu, yang besar tadi ataupun yang misalkan kebaikan yang kecil itu segera diberikan penghargaan. Selanjutnya, melakukan komunikasi yang terbuka dan hangat. Jadi setiap masalah dibicarakan dan dicarikan solusinya bersama. Nah, kemudian juga ya, kalau terjadi kekeliruan atau kesalahan pada pasangan kita harus cepat memaafkan. Ya, mudah-mudahan ya beberapa gambaran tadi ya, kalau kita jalani dengan ikhlas ya, dengan sungguh-sungguh, akan terasa lebih erat ya hubungan dari suami istri itu. Iya. Dan insya Allah kalau sudah erat, sudah bersahabat, itu akan indah gitu ya Ustazah kehidupannya. Ya, oke, buat pendengar, jelaskan. Nah, insya Allah kalau diterapkan pasti akan kerasa nih indahnya. Baik, kami juga akan menampung usulan-usulan Anda dalam pembahasan mengenai persoalan keluarga. Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini, atau kirim SMS ke 0856 9492 4411, atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Saya Siska Putri dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti atas penjelasannya. Terima kasih banyak Ustazah. Dan terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam ini bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Dan esok hari, insya Allah Voice of Islam akan kembali hadir di waktu dan gelombang yang sama. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat dua hati berjanji untuk harungi hidup di jalannya, Allah kan berkahi mereka, kala dalam doa, kala dalam asa. Menjadilah mentari benih pagi, terangi bumi, terangi hati. Menjadilah keheningan malam, kala berjuta insan larut dalam doa. Selamat datang kawan di duniamu yang baru, ku doakan semoga bahagia. Selamat datang kawan di duniamu yang baru, ku doakan semoga bahagia. Two people get married to take the life together on the way. Allah shall give them one more blessing when live in love and try, when live in love and pray. Just be the sunshine in the morning day, give it sign to the world, let everyone to see.
Just be the quietness in the night, when many people cry, when many people pray. Welcome to the world, my friends. You both have to face all in love. All I could do just pray, and I pray. Welcome to the world, my friends. You both have to face all in love. All I could do just pray, and I pray. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.